Bagaimana Ibu melihat peran KPU bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi juga sebagai guru demokrasi, Bu? Kalau di Mmm, sini terkenal istilah botoh begitu, mhm itu masih marak sekali terjadi yang namanya politik uang. Mereka mhm, mengharapkan ada kepiur itu atau serangan duha lah atau serangan fajar lah. Nah, mereka justru menginginkan kepiur itu. Nah, ini tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu. Di sini ada tokoh yang karakternya kuat begitu, yang dia itu lempeng di jalan yang lurus begitu. Pemimpin itu dipilih bukan karena kepiur atau duit sogokan. ya. Kata Dullah sembari mengangkat angkat amplop kepiur ke arah wajah Leatun. Makna yang ada di buku ini yaitu kita berada di jalan yang lempeng untuk menolak politik uang itu yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita di acara podcast KPU RI. Teman pemilih, pernah nggak sih kebayang nilai-nilai demokrasi disampaikan dalam sebuah novel? Bukan brosur, bukan buku panduan, tapi sebuah cerita fiksi yang hidup di masyarakat kampung nelayan. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana mereka menghadapi riak-riak demokrasi. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng KPU Jawa Tengah soal cara out of the box mereka ya teman pemilih mengenalkan nilai pemilu. Yuk kita sapa dulu Kadif Sosdiklippar Mas Ibu Akmaliah yang sudah bergabung secara daring. Ibu, apa kabar? Ya, baik Mbak Nona, sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu, bersyukur sekali Ibu Iya, bisa bergabung secara daring. aduh seneng banget aku bisa berinteraksi langsung sama Mbak Nona. Iya, Iya. Ibu, ini menarik ini Ibu. Saya sudah mendapatkan novelnya Ibu, Iya. dan saya penasaran Ibu. Apa yang menginspirasi Heeh. KPU Jawa Tengah Ibu? Biasanya kan kita kalau misalnya bicara mengenai pesan-pesan pemilu, kita bicara mengenai buku panduan atau Ya. brosur begitu. Tapi ini dalam sebuah novel. Apa sih Bu yang menginspirasi ini Bu? Oke. Nah, ya jadi Mbak Nona, kenapa tadi ditanya kenapa ide untuk mengeluarkan novel begitu ya Iya, sebagai sarana Ibu. atau literasi edukasi kita kepada pemilih begitu. Ya, jadi kita berangkat dari kegelisahan ketika pelaksanaan pemilu dan pilkada kita, khususnya di pilkada kemarin ya, pilkada serentak 2024, bahwa kita tidak memungkiri bahwa praktik-praktik politik uang itu, baik itu yang dilakukan oleh apa namanya pengusung yang tim ses begitu dari pasangan calon, ataupun ada invisible hand yang itu bekerja dalam senyap seperti perjudian begitu kalau di Hmm. sini terkenal istilah botoh begitu Hmm. itu masih marak sekali terjadi yang namanya politik uang. Nah, Hmm. meskipun sebenarnya politik uang itu sudah diatur di dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Ini Ya. dasar hukum Ya. pelaksanaan pilkada kita. Bahwa di situ ada sanksinya dan sangat berat. Ini agak berbeda dengan Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pilkada bahkan sanksi politik uang itu bisa menjerat pemberi ataupun penerima. Jadi Hmm. tidak hanya yang memberikan saja, baik itu apa namanya pasangan calon, tim sukses atau tim kampanye begitu ya, tetapi penerima itu juga bisa terjerat apa namanya sanksi dari politik uang itu. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, kita sebagai penyelenggara pemilu pastinya kita tidak bisa ikut memahumi, memaklumi atau bahkan menormalisasi begitu ya. Ya. Nah, ketika pemilu kemarin, ketika pilkada, kita sudah melakukan banyak hal, kegiatan pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, terutama utamanya ya untuk menolak politik uang. Karena bagi kami politik uang ini sangat-sangat merusak demokrasi kita, menggerus esensi demokrasi kita, merusak akal sehat begitu ya. Politik transaksional ini menurut kami sangat berbahaya. Tetapi tidak kita pungkiri bahwa itu masih banyak terjadi. Nah,
di waktu tahapan kita sudah berbagai metode, berbagai hal yang kita lakukan. Kita melalui seminar, melalui tatap muka, melalui pertunjukan musik, kemudian melalui apa namanya antologi puisi juga sudah pernah dan lain Hmm. sebagainya. Nah, sekarang ini kita ingin menyajikan alternatif literasi edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan agar kita bisa menyadarkan apa namanya kesadaran kritis masyarakat begitu berkaitan dengan esensi demokrasi. Maka kita ingin menghadirkan hal yang lain, tetapi itu bisa sangat diterima oleh semua kalangan, yaitu melalui novel. Nah, novelnya kemudian diberi judul Odu, Ombak dari Utara, begitu Mbak Odu ya Bu. Nona. Jadi ya, berangkat dari kegelisahan itu, apa namanya, kita ingin menyuguhkan sesuatu yang bisa dinikmati di semua kalangan pembaca ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen milenial atau Gen X sekalipun itu bisa menikmati dan bisa menyerap makna dari novel yang kita sajikan ini. Baik, yang menarik juga settingnya ini Bu di Kampung Nelayan. Apa kaitannya Ibu dengan konteks pemilu dan pilkada yang lebih luas Ibu? Ya, memang di Jawa Tengah ini memang apa namanya wilayah atau daerah yang paling apa ya terkenal gitu ya itu ada di wilayah Pantura. Jadi memang penulis ini kemudian meriset kan sebelum menulis beliau melakukan riset terlebih dahulu ini di daerah Pantura karena memang ketika pemilu atau pilkada dalam tanda kutip Pantura ini agak seringkali panas gitu ya Mbak Nona. Maka ini kemudian apa namanya penulis ingin melakukan risetnya itu di wilayah Pantura gitu. Iya, Ibu dalam abstrak ditulis ya saya sempat cari juga Ibu di online dan di sini ada abstraknya Ibu. Di abstrak disebutkan masyarakat butuh asupan gizi begitu Ibu untuk menjadi pemilih yang baik. Bisa dijelaskan nggak Bu, gizi seperti apa sih Bu di sini yang ingin disampaikan melalui novel ini Bu? Ya, jadi dari buku ini, karya sastra yang kita hadirkan ini, karya sastra itu kan seringkali merefleksikan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, termasuk dinamika politik lokal. Kemudian maka melalui apa namanya novel Ombak dari Utara ini, kita ingin memberikan alternatif edukasi. Nah, bahwa apa yang apa namanya bisa diserap oleh masyarakat atau apa tadi namanya Gizi, eh, gizi, gizi seperti apa Bu? gizi ya Gizi yang seperti apa yang ingin disampaikan? diserap oleh masyarakat ya. Bahwa sebenarnya kita sebagai penyelenggara pemilu ini kita tidak hanya berbicara atau tidak hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya prosedur elektoral saja. Tapi kita juga menghadirkan soal keadilan, kemudian pendidikan politik, kemudian kita juga apa namanya ingin menghadirkan atau mengajak masyarakat untuk kesadaran kolektif masyarakat untuk menjunjung integritas. Jadi dari makna yang ada di buku ini yaitu kita berada di jalan yang lempeng untuk menolak politik uang itu yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat itu juga untuk apa namanya membangun kesadaran kritis begitu akan esensi demokrasi. Kemudian apa namanya kita juga mengajak untuk masyarakat lebih berintegritas lagi dalam pelaksanaan pilkada begitu Mbak Nuna. Baik, Ibu, luar biasa sekali, Ibu. Bagaimana kemudian novel Ombak dari Utara ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi tim Sosdikli di lapangan, Ibu? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan sosialisasi ya, kita sudah menggunakan berbagai cara, menggunakan berbagai apa namanya bentuk, ragam, metode gitu. Kita hadir ke masyarakat, tetapi tidak kita pungkiri masih juga tetap terjadi kan hal ini. Bahkan kadang-kadang masyarakat mengharapkan karena akhirnya kan sudah membudaya. Mm-mm. Jadi mereka kadang-kadang malah mengharapkan agar di apa nah kalau di novel ini dinamakan kepiur gitu ya. Mereka Mm-mm. mengharapkan ada kepiur itu atau serangan duha lah atau serangan fajar lah. Nah, mereka justru menginginkan kepiur itu. Nah, ini tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu. Tadi Mm-mm. kami sampaikan agar apa namanya kita melaksanakan pilkada ini secara berintegritas. Tidak hanya dari sisi penyelenggara pemilunya saja atau peserta pemilunya ya, peserta pilkada dalam hal ini, tetapi kita
kita ingin mengajak semua masyarakat apa namanya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan pilkada. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tapi kami tentu tidak hanya diam saja. Ketika apa namanya politik uang ini sudah membudaya begitu, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus bergerak, berikhtiar begitu untuk sedikit demi sedikit mengikis. Kan kita tidak boleh kehilangan harapan begitu ya. Kita Mm-mm. ingin mengharapkan pilkada kita itu bersih dari noda-noda apa namanya politik transaksional begitu kira-kira Mbak Nona. Berarti dengan kata-kata tadi di awal saya bilang cerita fiksi yang hidup itu memang benar ya itu Ibu ya seperti itu. Baik Bu. Iya, iya. Jadi memang penulis itu kan riset dulu ya sebelum Ya. menulis apa namanya novel ini. Mm-mm. Beliau melakukan riset dulu dan tokoh yang ada di sini itu memang sebenarnya memang tokoh nyata, ada apa nyata adanya Nyata begitu, memang adanya. ada. Dan ya, kemudian kemudian memang dibentuk fiksi karena memang ini karya sastra novel begitu ya, difiksikan begitu. Tapi ini berangkat dari memang apa namanya eh, fakta atau nyata ada tokohnya begitu. Kemudian karakternya juga seperti apa itu juga melalui riset ini kemudian dituangkan dalam novel sebagai bentuk karya sastra fiksi begitu, Mbak Nona. Baik, menyambung tadi Bu, bisa bisa diceritakan nggak Bu proses kreatif dari penulisan novel Ombak dari Utara ini Bu? Ya, jadi berangkat dari kita itu apa namanya ngobrol begitulah ya di internal kita untuk Ya. ingin menghadirkan apa nih sesuatu yang berbeda gitu untuk memberikan selain kita memberikan legacy gitu ya untuk Ya. penerus kita nanti, kita juga ingin menghadirkan hal yang berbeda. Kemudian, tetapi ini apa namanya sudah ada di keseharian kita. Kita kan sering baca novel begitu ya. Nah, kemudian kita ingin kemudian ayo kita menggandeng sastrawan yang memang sudah lumayan punya nama begitu dan apa namanya kita juga mengenal beliau. Eh, Karya-karyanya juga sudah banyak, kemudian sudah banyak yang difilmkan, apa namanya, digandeng oleh sutradara yang kondang juga. Nah, maka kemudian mengalirlah ide itu, kemudian kita wujudkan dengan bertemu dengan penulisnya, kemudian kita diskusi banyak hal dan lain sebagainya. Akhirnya ya ini tercipta atau terwujudlah novel ini, gitu. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, kita masih ada segmen kedua. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPRI hanya di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona di acara podcast KPU RI. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Nah, masih hadir bersama kita secara daring Kadif Sosdikli Parmas Ibu Akmalia dari Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah. Tadi di segmen pertama kita sudah uh, berbincang-bincang tentang ini nih novel yang luar biasa. Saya udah baca teman pemilih. Jadi ini merupakan sarana menyampaikan pesan-pesan pemilu yang out of the box nih dari terobosan dari Jawa Tengah, KPU Jawa Tengah ya, berupa novel yang biasanya kan modul, kemudian buku, brosur begitu ya, buku panduan, tapi ini berupa novel teman pemilih, luar biasa. Apresiasi untuk teman-teman KPU Jawa Tengah. Ibu Akmalia, apa Ya, masih baik Ibu masih bergabung secara daring ya Bu? Ibu, oke, Mas. em, sebagai Kadif Sosdikli Parmas Ibu, bagaimana Ibu melihat peran KPU bukan hanya sebagai penyelenggara tapi juga sebagai guru demokrasi Ibu? Ini kan kalau kita lihat Bu, Sosdikli Parmas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di luar tahapan, jadi di dalam tahapan dan di luar tahapan Ya, sepanjang masa ibaratnya seperti itu Bu, continuity terus menerus. ya. Berarti ini kan ada label guru demokrasi Bu. Bagaimana Ibu melihat peran KPU yang sebagai guru demokrasi juga? Ya.
Jadi memang kita sebagai penyelenggara pemilu ya, khususnya kita tidak hanya memberikan informasi atau sosialisasi ketika ketika kita ada tahapan pemilu atau pilkada begitu ya Mbak Nona, Ya, tetapi kita ada eh, pendidikan pemilih namanya. Kalau di parpol ada pendidikan politik ya, kalau di ya, kita ada pendidikan pemilih. Kalau pendidikan pemilih ini kan jangka panjang ya, tidak apa namanya, tidak terbatas hanya ketika tahapan saja, tetapi baik itu di luar tahapan, pra-tahapan, di dalam tahapan maupun setelah tahapan, itu kita tetap melaksanakan pendidikan pemilih atau voter education begitu kepada masyarakat atau kepada teman pemilih semuanya. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPU dalam memberikan pendidikan pemilih ini untuk membangun kesadaran kritis masyarakat akan apa namanya berdemokrasi begitu ya, karena kita ada di negara dengan sistem demokrasi begitu. ya. Jadi memang KPU ini tidak berhenti ketika tahapan saja, tapi kita melaksanakan edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melaksanakan pendidikan pemilih dengan menggunakan berbagai cara, baik itu cara yang beranggaran maupun yang tidak beranggaran ya, seperti yang kita lakukan setiap hari menggunakan apa namanya kanal-kanal media sosial yang kita punya. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan lain sebagainya. Itu kita maksimalkan karena media itu yang kita anggap sangat efektif untuk menjangkau ke masyarakat ya, terutama di generasi muda, generasi apa namanya milenial, kemudian generasi Z, bahkan nanti untuk ke generasi Alpha gitu ya Mbak Nona. Ya. Jadi kita setiap hari hadir melalui kanal-kanal kita untuk memberikan literasi-literasi kepada masyarakat. Nah, kemudian setelah tahapan pun kan kita masih apa namanya meluncurkan novel ini ya. Kita masih apa namanya memberikan literasi begitu kepada masyarakat dengan bentuk yang gampang diterima gitu, ringan, enak dibaca, dikemas dalam karya sastra, bisa diterima semua kalangan, kemudian bisa dinikmati semua kalangan. Maka kita hadir dalam bentuk apapun untuk apa namanya sama-sama belajar dengan masyarakat tentang esensi demokrasi. Kira-kira begitu, Mbak Duna. Baik, Bu, apa harapan Ibu ketika buku ini sudah dibaca oleh publik, Ibu? Ya, jadi memang karena buku ini kita temakan, meskipun di dalamnya ini ada tema-tema percintaan gitu ya, Mbak Nona Iya. ya, sebagai pemanis begitu ya. Mhm. Tetapi buku ini adalah syarat maknanya. Di sini ada tokoh yang karakternya kuat begitu, yang dia itu lempeng di jalan yang lurus begitu. Dia Mmm, konsisten untuk apa namanya menolak politik uang di dalam pemilu atau pilkada kita, yang di sini di apa namanya dikenal dengan istilah kepiur begitu. Dia konsisten menolak itu. Kemudian apa namanya ini juga ingin apa namanya mengedukasi masyarakat, karena tadi berkali-kali saya sampaikan bahwa yang namanya mhm. politik uang itu adalah ancaman nyata, karena mereka dia politik uang itu menggerus akal sehat. Ini menjadi ancaman kita semuanya ya. Kemudian mengubah suara kita menjadi komoditas. Jadi Ya. jual beli suara begitu Mbak Nona, bukan lagi ansih kita sebagai rakyat yang berdaulat melalui suara kita, tapi sudah menjadi komoditi atau komoditas. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat melalui novel ini. Syarat makna di sini tetapi ringan dan enak untuk dinikmati, dibaca begitu kepada masyarakat. Nah, mungkin masyarakat nanti yang membaca juga bisa menyerap maknanya yang apa namanya kita sajikan atau kita berikan di dalam buku Odu ini, Ombak dari Utara ini. Baik, satu lagi, Bu. Apa satu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada, teman pemilih mengenai, nilai-nilai dari ODU ini, Bu? Ya, jadi mungkin saya bacakan aja yang di dalam Ya, di buku ini ya, Mbak Nona ya, iya, bahwa pemimpin itu dipilih bukan karena kepiur atau duit sogokan. iya, Kata Dullah sembari angkat amplop kepiur ke arah wajah Leatun. iya, Bahwa mereka dipilih karena visi dan misinya untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan nanti saat mereka telah menjadi pemimpin.
Orang-orang yang memiliki visi dan misi seperti itulah yang harus kita pilih tanpa mengandalkan sogokan apapun. Nah, ini salah satu kutipan dari buku Ombak dari Utara ini. Luar biasa Ibu. Dari sini kita bisa belajar ya Bu bahwa nilai-nilai demokrasi itu nggak harus dari sosialisasi dan pendidikan pemilih, nggak harus dari hal yang kaku begitu Bu, tapi juga dari Ya. karya sastra begitu Ibu. Luar biasa sekali. Nah, satu lagi Bu terakhir, kalau teman pemilih yang sedang menonton ini penasaran Ibu ingin membaca buku ini, bagaimana bisa mengaksesnya Ibu? Oke, jadi kita memang sedang proses untuk e-booknya ya teman pilih karena kita memang ini kemarin masih cetaknya masih terbatas sekali. Kemudian karena memang ini hasil dari instansi dari KPU begitu, maka memang kita tidak jual bebas begitu, tetapi kita bisa sajikan ini kepada masyarakat secara gratis. Nanti bisa diunduh ketika sudah siap. Pasti nanti akan kami infokan kepada teman pemilih karena sekarang sedang proses e-booknya. Begitu Mbak Nona. Nanti kami Baik. akan sebarkan melalui kanal-kanal medsos kita, melalui tangan-tangan teman-teman KPU Kabupaten Kota juga bisa diunduh di mana buku ini agar bisa dinikmati semua masyarakat di Jawa Tengah khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Gitu. Nah, jadi teman pemilih jangan lupa untuk diunduh dan dibaca. Siapa tahu bisa menginspirasi langkah teman pemilih di pemilu dan pilkada berikutnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Akmalia sudah bersedia Sama-sama. hadir bergabung sharing ya cerita-cerita menarik secara daring, dan terima kasih teman pemilih yang sudah bergabung. Saya Nona Evita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Makasih Mbak Nona, teman milih.